music. Yes, Sobat Sonora dari jam 4 sampai jam 5 sore nanti saya bakal live barengan sama salah satu orang penting di Semarang kalau saya bilang nih yang punya pengaruh besar untuk persiapan pemilihan wali kota Semarang 2020 dan selama setengah jam ke depan saya bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Nanda Gultom selaku Ketua KPU Kota Semarang yang sudah tersambung lewat line Instagram kita di @sonora_semarang. Selamat sore, Mas Nanda. Selamat sore, Mas. Halo, Mantap. Mas. Saya tuh dulu pernah ketemu Mas Nanda Gultom ini waktu tahun kemarin kalau nggak salah bulan September atau Oktober di acara yang barengan sama Sujiwo Tejo waktu itu di Tembalang. Yang Mas Nanda waktu itu main bawain lagunya Opik. Oh ya, Nah, saya di sana tuh Mas waktu itu Mas. ya Mas. Oke, Waktu itu Mas ya. Nanda. Iya. Ya. Saya ngutip nih sebagai pembuka ya dari postingan Mas Nanda Gultom ini di 17 Juli kemarin melaksanakan pilkada di tengah situasi yang tidak biasa tentu bukanlah hal yang mudah. Namun sebagai pelaksana undang-undang kami berupaya semaksimal mungkin memenuhi setiap pondasi konstitusi. Upaya dan langkah progresif dilakukan demi terciptanya kondusivitas dan juga terjaganya kesehatan di setiap wilayah. Semoga setiap iktikat akan membuat hal yang baik, Bismillah gitu kan. Dan sebagai pertanyaan pembuka Mas di sini, apa kabar untuk persiapan Pilwakot 2020 di Semarang? Baik Mas, untuk Semarang ini kita tiap hari juga tiap hari melakukan kegiatan. Mhm, Semua tahapan juga mhm, berusaha untuk kita mhm, schedulekan dengan baik. Hari ini tadi kita habis mhm, ketemu sama teman-teman camat dan juga Kapolsek mhm, mhm, untuk mengingatkan mengenai kesiapan mereka di dalam mhm, melaksanakan atau berpartisipasi di dalam tahapan. Jadi mhm, saya tadi juga habis ngobrol-ngobrol sama Pak Camat dan Pak Kapolsek untuk mhm, misalnya kesiapan terkait tentang stabilitas wilayah, lalu kemudian yang mhm, kedua nanti kan mau mhm, ada logistik pemilu juga, mhm, gue mhm, mengingatkan ke mereka juga biar mereka mhm, ikut menyiapkan mhm, terkait mhm, tentang tempatnya, keamanannya, kemudian mhm, tentunya yang paling penting adalah bagaimana ikut memetakan potensi kerawanan yang mhm, ada di tiap wilayah untuk mhm, kemudian bisa kita cari mhm, kita cari solusinya mhm, sehingga nantinya hal kayak gitu nggak bakal terjadi lah dalam mhm, pelaksanaan mhm. pilkada. Oke, sejauh ini masalah yang terjadi apa Mas di daerah-daerah? Kalau sejauh ini masalah yang terjadi Mhm, sebenarnya belum terlalu terlihat. Kenapa? mhm, Karena mhm, memang mhm, masalah utama kita yang menjadi masalah bersama sedunia kan adalah COVID-19. mhm, Jadi otomatis semuanya jadi nggak tidak terlalu kemudian terlihat karena sekarang ini problem mhm, utamanya adalah kita menyelenggarakan pilkada, bukan problem ya, tapi tantangan mhm. utamanya adalah kita Tantangan. menyelenggarakan Mhm, pilkada di tengah mhm, pandemi doang mhm, mhm, sementara. mhm. Nah, ini akankah ada perubahan signifikan antara pilkada sebelumnya dan kemudian pilkada yang tahun ini yang di tengah pandemi seperti itu? Kalau ngomong-ngomong soal apa namanya, eh, adakah yang berbeda? Jelas beda banget bro. Kenapa beda Oke. banget? Hari ini kita ngelihat teman-teman coklit itu udah kayak pakaian robot ya. Jadi pakai face shield, Mhm. pakai Oke. masker, pakai sarung Mhm, tangan. mhm, Itu kan sudah jelas beda banget dan itu pertama kali kita mhm, laksanakan selama sejarah kepemiluan itu melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Sebenarnya sisi mhm, positifnya adalah ini mhm, menjadi tantangan kita bersama untuk kemudian mhm, bisa nggak sih sebenarnya di dalam mhm, mhm, situasi-situasi tertentu, mhm, situasi-situasi yang sifatnya belum stabil seperti ini itu kita mhm, melaksanakan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan demokrasi. mhm, Karena mhm, sebenarnya yang menarik adalah yang terjadi sekarang ini akan menjadi saksi sejarah untuk anak cucu kita ke depan bahwa mhm, Indonesia atau Kota Semarang mhm, sendiri itu pernah mhm, melakukan sebuah mhm. pesta demokrasi di tengah situasi yang memang belum cukup stabil gitu. Oke, seperti itu. Nah, Mas Nanda, ini kan saya tadi juga sempat ngeliat di sosmed Mas Nanda gitu, dan Mas Nanda ini termasuk orang yang vokal juga mengenai kesadaran kepemilikan gitu loh. Maksudnya kesadaran untuk masyarakat itu untuk memilih gitu. Nah, sebenarnya apakah ini ada sebenarnya motif hanya persuasif kah? Atau sebenarnya ada campaign juga yang digalakan? Atau sebenarnya ada problem juga di balik itu yang pengen disampaikan juga untuk menyadarkan masyarakat sebenarnya? Gini, saya kira kan masing-masing dari kita pernah muda ya.
Pernah muda, jadi sekarang sudah tua ya. Maksudnya adalah begini, jadi sebenarnya kan saya berusaha untuk meyakinkan atau mengajak masyarakat, kalau kemudian di sosmed otomatis yang itu segmentasinya di sosmed ya, untuk kemudian tetap bisa mengikuti apa namanya, mengikuti pola-pola demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi kita itu kan memiliki unsur yang namanya keterwakilan ya. Jadi suara kita itu kan sebenarnya bisa kita bisa kita salurkan aspirasi, kritik, masukan dan keinginan itu bisa kita salurkan ke orang-orang yang menurut kita itu bisa merepresentasikan dari apa yang kita inginkan. Nah, jadi dengan kita ikut berpartisipasi itu kita memiliki bahasanya si Gatot Hendra Putra ini tadi ya, kita juga memiliki hak untuk menuntut mengenai apa yang seharusnya kita dapatkan. Kayak gitu. Oke, nah kemarin juga sempat juga nih Mas Nanda juga posting juga soal jalan-jalan gitu kan mengunjungi nelayan dan segala macam. Itu sebenarnya boleh diceritain juga ini dalam rangka apa Mas sebenarnya Mas? Ini jadi ceritanya jadi kayak inspeksi Instagram ya. Mungkin karena gini Mas, ini menarik banget gitu ya karena banyak mungkin masyarakat Kota Semarang yang belum tahu persiapannya ini seperti apa gitu kan, dan ini mumpung momentumnya di tengah pandemi gitu kan, harusnya masyarakat jauh lebih tahu nih bagaimana KPU mempersiapkan Pilwakot untuk tahun 2020 ini sebenarnya gitu. Ya, jadi sebenarnya itu kemarin memang kita kan sempat melaksanakan yang namanya Gerakan Coblos Serentak. Gerakan Coblos Serentak ini merupakan sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawal proses yang namanya pencocokan dan penelitian data pemilih. Nah, jadi gini, Bro, dan seluruh kawan-kawan yang lain yang nanti mungkin akhirnya nonton, bahwa data pemilih itu menjalani sebuah proses yang sangat panjang, dimulai dari turun dari Kemendagri sampai ke kita, lalu kemudian nanti dilakukan proses pemutakhiran data yang pertama ini dengan pencocokan dan penelitian. Jadi kita akan nyamperin rumah warga satu-satu untuk kemudian bertanya, ini benarkah si A ini namanya, si B ini namanya, lalu kemudian si C ini namanya, ada nggak si tinggal di sini apa enggak? Nah, dengan kemudian setelah kemudian nanti sudah dijawab, baru kemudian nanti kita cocokkan dengan data kita, datanya yang dimiliki oleh orang tersebut dari KK, KTP-nya. Kalau orangnya beda kita coret, kalau orangnya misalnya namanya salah kita perbaiki. Gitu. Kalau memang udah nggak tinggal di situ dan memang sudah dinyatakan pindah ya kita coret, kita hapus. Jadi itu ada proses itu. Nah, proses itu kemarin memang kita diminta untuk mendatangi pimpinan-pimpinan wilayah yang ada di Kota Semarang. Nah, terus kemudian kami dan kawan-kawan kita berpikirkan bahwa semua warga yang sampai hari ini hidup dan hak pilihnya tidak dicabut, hak politiknya tidak dicabut, itu kan berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Jadi kita kemarin bersepakat untuk kemudian juga ikut turun dengan pendampingan proses penelitian ke biasa saya itu sudut-sudut terjauh dari Kota Semarang. Kemarin kita ke Jabungan, terus ke Serondol Kulon, terus ke Mangunharjo itu yang ada banyak kampung nelayan, ke Tambak Loro, Tambak Rejo, terus ke sudut di perbatasan Genuk dengan Demak, terus di Pedurungan juga di mana? Yang dekat Green Canyon apa ya? Green Canyon, Tiruannya Green Canyon maksud saya. Oh, dekat itu Pucang Gading itu ya Mas ya, dekat Pucang Gading itu ya. Nah, Rawasari ya. Jadi kita sudut-sudut itu tujuan utamanya untuk memberitahu ke masyarakat yang mungkin juga jarang buka sosmed, mungkin ya, untuk ngasih tahu juga informasi secara langsung bahwa kita itu sedang melakukan pemutakhiran data pemilih. Jadi ya diterima, ya harapan kita juga orang-orang yang datang itu juga dilayani dengan baik dan nggak perlu takut karena semua petugas coklat itu sudah dinyatakan non-reaktif dari COVID-19 karena kita rapid semua. Oke. Dan itu berlangsung dari tanggal berapa? Kalau nggak salah tanggal 15 sampai 18 Juli sampai 13 Agustus. Oke, nah itu. Nah, Mas gini juga, ini kan tadi sempat disinggung juga ketika datang ke wilayah-wilayah yang di wilayah Kota Semarang yang pojok lah ibarat kata gitu. Nah, ini saya dengar-dengar responnya juga positif dari mereka ya, antusias untuk adanya Pilwakot 2020 ini ya. Iya, mereka rata-rata bingung karena kok KPU nyampe ke sini gitu. Ini KPU ada apaan kok nyampe sini? Karena kita juga nggak ngabarin Pak Camat, nggak ngabarin Pak Kapolsek, kita hanya
ngomong kita mau datang dan tidak terlalu berencana juga. Sebenarnya untuk ngasih apa ya, ngasih kepercayaan ke publik aja bahwa KPU itu siap untuk melayani siapa saja sih. Jadi bukan dalam baik juga pun akan kita lakukan hal yang sama gitu. Cuman gitu aja sih. Oke. Nah, tapi kalau misal kita melihat bahwa Pilwakot ini dalam sebuah rangkaian gitu, kira-kira ini masih sampai tahap apa, Mas? Ya, sekarang ini kan kita tahapannya pemutahiran data pemilih. Pemutahiran data pemilih sampai tanggal 13 Agustus, nanti kemudian dilanjut dengan perumusan daftar pemilih sementara, lalu kemudian nanti akan ada uji publik. Jadi akan kita sampaikan ke masyarakat, kita berharap masyarakat akan memberikan koreksi terhadap hasil dari rangkuman kita tersebut. Terus kemudian nanti beririsan juga dengan pendaftaran pasangan calon yang hendak mendaftar menjadi calon wali kota maupun wakil wali kota. Lalu kemudian nanti akan ada kampanye, akan ada penyediaan logistik, sosialisasi dari sekarang juga masih jalan. Ini kan juga bentuk sosialisasi kan sebenarnya untuk segmen yang suka buka-buka IG. Dan itu akan berlangsung sampai nanti akan ada yang namanya pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020. Desember. Nah, saya dengar-dengar juga nih Mas yang lagi rada-rada hot nih di kalangan masyarakat Kota Semarang, di mana ada yang mengatakan bahwa kayaknya calonnya bakal calon tunggal nih. Mungkin apakah Mas Nanda ini bisa memberikan statement atau menanggapi soal isu ini gitu? Ya, kalau soal isu itu saya kira monggo-monggo saja ya. Cuman saya akan menyampaikan bahwa itu belum bisa dinyatakan demikian juga dan tidak bisa dinyatakan demikian juga karena pendaftaran juga belum dibuka. Jadi pendaftaran pasangan calon itu baru dibuka tanggal 4 sampai 6 September. Masih lama banget sebenarnya. Jadi masih jadi belum gimana kita bisa menyatakan hal tersebut kalau memang pendaftaran aja belum dibuka gitu. Kecuali misalnya nanti pendaftaran sudah dibuka, lalu kemudian nanti situasinya berbeda lah, itu mungkin baru kemudian itu bisa dirangkum ya. Karena saya kira namanya politik itu dinamis ya. Hari ini sama besok itu bisa jadi beda. Jadi ya kita tunggu aja. Dan dinamikanya terlalu naik turun ya Mas ya, seperti itu ya. Betul. Oke. Ya. Nah, ada sebuah media juga yang sempat mengangkat bahwa Bawaslu ini menyebut bahwa partisipan masyarakat Semarang ini masih rendah. Begitu Mas. Sebenarnya apakah memang yang terjadi di lapangan seperti ini atau seperti apa? Jadi sebenarnya nggak bisa dinyatakan juga demikian karena indikatornya kan banyak nih. Yang menyatakan tinggi atau rendah itu kan banyak indikatornya. Satu, kalau kemudian kita berbicara mengenai partisipasi di pemilih 2020, saya kira kan belum bisa kita nyatakan rendah atau tinggi karena memang belum dilaksanakan. Namun kalau kita melihat tantangannya, ya tentu ada tantangannya. Salah satunya adalah pandemi karena memang nggak usah ada pandemi itu kan membuat orang akhirnya jadi mengurangi aktivitas khususnya yang berhubungan dengan luar ya atau dengan orang banyak gitu ya Mas ya. Nah, justru kita kan sekarang ini sedang menyiapkan bagaimana mekanisme yang paling efektif untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita itu sudah sangat siap kok untuk bisa menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi dan kita akan menyiapkan semua situasinya itu sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku sehingga nantinya tidak perlu khawatir, tidak perlu risau ataupun bimbang bahwa nanti misalnya ketika mengikuti penyelenggaraan atau kemudian datang ke TPS itu nanti jangan-jangan itu jadi tertular atau kemudian hal yang lain karena memang semua mekanisme dan alurnya sudah kita siapkan dan yang terpenting adalah bagaimana teman-teman atau warga masyarakat Kota Semarang, anak-anak muda Kota Semarang dan seluruh lapisan masyarakat tetap bisa nyaman untuk datang ke TPS. Itu Mas. Oke. Nah, saya tadi juga sempat baca juga Mas bahwa katanya juga KPU Kota Semarang ini juga sekarang sudah menggandeng gugus tugas juga ya kalau nggak salah ya. Betul, udah. Oke, kita kan kemarin soalnya memang udah kayak semacam kerjasama dengan gugus tugas wilayah, terus juga udah ngobrol sama dinas kesehatan, sudah ngobrol dengan Pak Hakam juga, sudah ngobrol dengan Pak Wali juga berkali-kali. Pada intinya nanti itu mereka siap untuk membackup setiap kegiatan-kegiatan KPU yang khususnya yang berhubungan dengan orang banyak untuk kemudian memastikan bahwa protokol kesehatannya juga terjaga, lalu kemudian melakukan penanganan secara cepat apabila di dalam situasi-situasi tersebut adanya
indikasi-indikasi yang berhubungan dengan COVID-19. Oke, dan dinyatakan juga Mas Nanda ini juga bilang bahwa tahun ini untuk Pilwakot ada 25.000 nih, 20, kurang lebih 25.000 uh, pemilih yang baru gitu, yang bisa dikatakan bahwa ini anak-anak muda yang sudah cukup umur tapi belum punya KTP gitu, dan itu katanya juga sudah bisa memilih ya Mas ya? Ya, jadi sebenarnya 25.000 itu kategorinya pemilih pemula ya. Jadi pemilih Pemilih pemula pemula, ini ada oke. yang sudah punya KTP, ada juga yang dia itu baru berumur 17 tahun, Oke. misalnya itu ketika tanggal di hari pemilihan. Itu kan juga sudah masuk 17 tahun berarti kan. Misalnya Oke, dia ulang oke, tahunnya 9 Desember. Itu dia oke. juga udah mulai milih. Nah, itu sudah kita Eh, identifikasi lebih awal. Jadi orang-orang yang kemudian sudah berusia 17 tahun itu sudah kita ajukan juga ke Disdukcapil untuk kemudian dipercepat prosesnya, atau kemudian paling tidak mereka sudah memiliki surat keterangan perekaman seperti itu agar mereka tetap bisa ikut dalam proses pemilihan tersebut. Oke, nah tadi yang sempat disinggung juga mengenai yang itu tadi Mas, yang apa tadi Mas, waktu tim yang datang dari tim dari KPU datang ke masyarakat ini, kira-kira dari masyarakat sendiri apa yang harus disiapkan Mas? Ya, sebenarnya masyarakat itu hanya perlu untuk menyiapkan bukti bahwa dia itu benar-benar warga Kota Semarang. Bukti itu kan bisa dilakukan dengan KTP atau fotokopi KTP juga boleh, atau kemudian dengan KK atau fotokopi KK. Sebenarnya yang kita butuhkan tuh hanya mencocokkan. Jadi misalnya begini bro, saya punya, siapa Bayu. Oke, Mas Bayu di sini nomornya 225544. Iya benar, mana coba saya lihat buktinya. Oh iya benar, 225544. Oh Mas Bayu punya istri satu, anak satu, nomornya berapa. Jadi kita hanya mencocokkan, karena kami sudah punya datanya Mas Bayu itu sendiri. Jadi kita bukannya nggak punya data, kita justru punya data namanya AKWK. Data itu sifatnya rahasia, hanya NKK dan NIK-nya saja. Lalu kemudian di situ ada apa namanya tanggal lahir dan segala macam elemen lainnya. Jadi kita hanya mencocokkan untuk kemudian memastikan agar misalnya beberapa kali kan takutnya nanti di sini itu datanya itu misalnya ditulis Bayu itu laki-laki tetapi ternyata perempuan, misalnya begitu. Itu kan juga sering terjadi Mas, hal-hal seperti itu. Atau namanya Bayu tapi ternyata di sini tulisannya Payu, misalnya begitu. Oh, oke, oke, Kan, oke. jadi pembenaran-pembenaran seperti itu yang sebenarnya merupakan upaya kita untuk menjaga kualitas dari data pemilih. Oke, dan ada juga ini yang di web www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id begitu. Ini sebenarnya masyarakat bisa memanfaatkan ini sebagai apa saja Mas, untuk sarana apa saja mungkin? Ya, jadi sebenarnya masyarakat itu bisa menggunakan apa namanya aplikasi tersebut untuk memastikan bahwa mereka itu apakah sudah terdaftar sebagai pengguna hak pilih atau belum. Karena itu kan data yang sifatnya berkelanjutan ya. Lindungi hak pilih.kpu.id itu sebuah portal untuk kemudian menampung semua data pemilih yang ada di Indonesia ini ya. Itu sifatnya itu akan selalu dimutakhirkan. Jadi sebenarnya untuk memastikan bahwa kita itu sudah terdaftar sebagai pemilih, itu kita bisa melakukan yang namanya verifikasi di situ. Tapi terus kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau sudah login di situ, apakah tetap perlu dicoklit? Perlu, karena proses coklit ini yang sifatnya faktual. Jadi emang beneran ada di situ atau enggak nih orangnya? Maksudnya tuh apakah masih benar tinggal di situ atau tidak? Atau kemudian sudah alih status atau tidak? Sekarang sudah menjadi bagian dari TNI atau Polri. Itu kan mereka kan tidak boleh memilih kan begitu. Atau mungkin sebaliknya, mereka dulu tidak terdaftar tapi karena udah pensiun harusnya boleh milih. Nah, hal seperti itu juga kemudian juga diperbaiki. Atau kemudian ternyata memang sudah pindah tempat tinggal, Domisili begitu ya. domisili, itu kan juga kita perbaiki. Gitu-gitu, Bro. Oke, tapi satu sih Mas yang aku tadi sempat saya tadi sempat ngeliat gitu di Instagram KPU juga, ini mengenai jingle KPU ya, jingle untuk Pilwakot 2020 ini. Dengan Mas Nanda sendiri di situ yang berkontribusi. Sebenarnya mungkin bisa diceritain juga Mas dengan jingle ini sebenarnya gimana ini? Ya gimana sebenarnya soal jingle KPU itu kan cuman
Saya kan tanya dari dulu tuh kan KPU Kota Semarang itu tidak terlalu, mungkin dulunya ada kali ya, terkait tentang jingle, karena memang mungkin itu kan terkait kebudayaan yang masing-masing yang ada di daerah masing-masing ya gitu loh. Mungkin kan ada yang kita akan jauh lebih, saya tidak melihat ada kebudayaan itu. Lalu kemudian ada inisiatif kan, ya kayaknya kalau ada jinglenya bagus nih, karena di daerah lain juga bikin kan. Tapi kemudian konsepnya kan, wah mau bikin kompetisi atau mau gimana? Kita juga melihat platform anggaran juga kan memungkinkan atau tidak. Dan juga keputusan. Ya akhirnya karena mungkin secara anggaran juga nggak memadai, ya udah kita bikin sendiri aja gitu loh. Dibantu sama kawan lama, nama Erwin juga, waktu itu Erwinnya Good Morning Everyone. Dan kebetulan saya juga ternyata masih bisa nyanyi ya. Bisa nyanyi. Nah, jadi saya bikin liriknya sendiri, nyanyi sendiri, ya udah. Hitung-hitung buat kenang-kenangan bro, buat kenang-kenangan bahwa dulu ada gitu loh. Jadi Pilwakot ada jinglenya, yang nyanyi ketuanya sendiri gitu loh, yang bikin lagu ketuanya sendiri. Kebetulan juga momentumnya juga pas ya Mas ya, ini di tengah pandemi, mungkin ini sebagai sarana juga untuk menggait masyarakat Semarang, terutama yang anak-anak muda kali ya Mas ya, biar semangatnya untuk memilih ini, untuk menggunakan hak pilihnya juga tinggi juga gitu. Ini juga berarti ada hubungannya juga bersama dengan short movie yang dibikin juga dong Mas? Iya, jadi di tengah pandemi ini kan salah satu tantangan kita kan adalah bagaimana tetap bisa melakukan sosialisasi. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, memang yang menjadi tantangannya adalah bagaimana bisa melakukan sosialisasi dengan juga tidak menjadi bagian dari penyebaran COVID-19. Otomatis kan memang hal-hal yang berbau digital itu kan jadi ujung tombak ya. Salah satunya misalnya kayak radio, terus kemudian mungkin kalau kamu ingat waktu awal-awal pandemi itu kan jam sekian itu isinya live semua di Instagram. Bener. Ada masa di mana isinya itu jam 7, jam berapa siang, nanti kan isinya live semua di Instagram, notifikasi di mana-mana. Kan? Nah itu juga kemudian kita berusaha manfaatkan. Lalu kemudian radio juga kita manfaatkan, surat kabar, dan juga memang platform media digital seperti video-video yang tadi. Jadi sebenarnya untuk menggait segmen masyarakat, dan saya kira dengan video-video seperti itu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi. Mungkin tidak menutup kemungkinan mungkin suatu saat mungkin KPU Kota Semarang juga bikin TikTok kali ya, untuk kemudian itu menyampaikan informasi. Karena saya kira apapun kanalnya, selama kontennya juga sesuai dengan koridor, saya kira nggak ada masalah sih kalau menurut saya. Nah ini benar. 9 Desember ya Mas ya, 9 Desember 2020 semua masyarakat Kota Semarang ini bisa melaksanakan Pilwakot 2020. Mungkin terakhir ada yang pengen disampaikan sama Mas Nanda mungkin terkait dengan Pilwakot ini? Ya, buat semuanya, saya Hendri Cassandra Gultom atau Nanda Gultom, Ketua KPU Kota Semarang, ingin ngajakin panjenengan semua yang untuk kemudian ikut berpartisipasi, menyuarakan aspirasi, menyampaikan amanah, buah pikiran, kritik, masukan untuk Kota Semarang 4 tahun ke depan melalui mekanisme yang namanya Pilwakot Semarang 2020. Mari pastikan kita sudah terdaftar sebagai pemilih, dan juga mari kita datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Pastikan kita salurkan aspirasi kita, karena kunci dari keberhasilan pembangunan atau perkembangan kota ini ada di tangan kita sendiri. Dan itu bermula dari kehadiran kita di 9 Desember 2020. Jadi datang ya. Oke, terima kasih Mas Nanda Gultom ya sudah ngobrol-ngobrol sama saya di Sonora Sore kali ini, dan semoga ini kondisi pandemi juga segera bisa berakhir sehingga nanti apapun kebiasaan kita yang berada di masyarakat bisa sosialisasi, bisa esensinya bisa kembali seperti normal. Oke, selamat melanjutkan aktivitas Mas Nanda ya, dan kebersamaan barengan sama saya masih berlanjut sampai nanti jam 8 malam di Sonora Sore. Jangan kemana-mana. Sonora FM, News, Traffic, and Music. Sonora FM.